Pemuda Erus, kalau saat ini kita masih bisa bertatap muka sekalipun masih dihalangi oleh layar kaca, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dan hari ini merupakan ibadah terakhir Erus di tahun ini, maksudnya bukan seterusnya ya. Jadi kita berada di penghujung tahun. Saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita merenungkan sepanjang tahun 2020 ini, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, dan apakah kita sudah melakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita merenungkan juga betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sekalipun di dalam tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi setiap kita, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi setiap kita. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari nyatakan bahwa kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk
mari berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Kau dapati setiap kami belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Biar Tuhan selalu menjumpai kami berkenan bagi Tuhan. Ketika kami jatuh, Tuhan bangkitkan. Kau pulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Kau bentuk kami lebih lagi Tuhan. Biar kami berkenan bagi-Mu Yesus. Kita percaya di dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari masalah. Setiap kita pasti memiliki masalah masing-masing. Entah masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, bahkan masalah di dalam pelayanan. Masalah ada yang kecil dan ada yang besar. Dan terkadang kita merasa masalah yang kita hadapi ini sangat susah, berat dan sangatlah besar. Seperti itu ya. Dan kita enggak berpikir bahwa di luar sana mungkin banyak juga orang yang mengalami masalah mungkin jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan karena pada hakikatnya memang tidak ada timbangan yang mampu menimbang suatu masalah di dalam hidup ini. Jadi ketika kita bisa mengalami masalah yang cukup besar, menurut kita, tapi kita tidak tahu di luar sana mungkin ada orang yang mengalami masalah-masalah yang lebih sukar, yang lebih berat dari masalah yang kita alami, seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah fokus pada masalah tersebut, tapi justru sebaliknya kita menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan yang kita alami, menyerahkan setiap masalah yang kita alami sama Tuhan. Dan seringkali kita menemukan masalah atau kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup ini ya. Dan sekali lagi yang kita pikirkan selalu berfokus kepada masalah itu, berfokus kepada kesalahan-kesalahan yang kita buat tanpa kita menyadari bahwa ada Tuhan, besarnya Tuhan yang selalu tahu dan Tuhan yang mengizinkan semua masalah itu, semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu terjadi di dalam hidup kita. Kadang kita enggak menyadari bahwa melalui permasalahan ini Tuhan itu ingin kita datang sama Tuhan dan Tuhan itu mengizinkan kita mengalami masalah-masalah, Tuhan mengizinkan kita melakukan kesalahan-kesalahan karena Tuhan mau kita menyadari bahwa ketika kita menghadapi masalah, siapa sih yang kita cari? Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita larinya sama siapa sih? Kalau enggak sama Tuhan. Jadi di balik setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita semua, mari jangan terfokus terhadap masalah tersebut, tapi justru kita menyerahkan semua sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, Tuhan mau kita datang, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan, berdoa dan berserah sama Tuhan dan Tuhan juga pasti ingin kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada di dalam masalah. Mungkin saat ini juga di dalam tahun ini adalah tahun yang sangat berat mungkin bagi kita semua untuk melalui hari-hari kita, tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi, ketika Tuhan izinkan kita berada di situasi yang gak enak saat ini, sekali lagi jangan terfokus pada masalah tersebut, tapi percaya bahwa Tuhan sudah mengatur semua, Tuhan sudah izinkan semuanya itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, dan sekalipun kita berjalan di dalam jalan yang berat, di jalan yang sukar, tapi percaya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan kita sadar atau enggak bahwa
Tuhan itu sebenarnya ingin kita menceritakan semuanya ya sama Tuhan. Tuhan ingin kita ini apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, Tuhan tuh ingin tahu gitu loh. Tuhan ingin kita itu ngomong sama Tuhan. Dan apapun yang kita rencanakan itu Tuhan ingin tahu, karena mungkin manusia boleh berencana, tapi semuanya itu Tuhan yang atur gitu loh. Jadi apa yang kita gumuli, apa yang menjadi permasalahan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau kita bercerita sama Tuhan. Kita istilahnya bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi kayak gini-gini. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan malah kita fokus sama masalahnya, kita fokus sama kesalahan-kesalahan kita, tapi kita mari sama-sama belajar bahwa di dalam setiap permasalahan, mari kita berserah sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saat kita mengalami masalah, setidaknya ada 3 hal yang kita butuhkan saat kita sedang mengalami permasalahan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sahabat. Saya ajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Mungkin ayat ini enggak asing bagi kita semua, tapi kita akan baca sama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-17, saya bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ketika dalam masalah, kita nggak mungkin berjalan sendiri aja. Yesus memang sahabat kita ya, jadi ketika kita ada masalah, Tuhan ingin kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita yang mendengarkan keluh kesah kita, yang mendengarkan cerita kita, yang menjadi tempat untuk kita curhat. Jadi berjalanlah bersama Yesus dan melewati setiap masalah itu bersama Yesus. Tapi sahabat di dunia ini juga penting. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa ada 3 hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah seorang sahabat ini, seorang sahabat yang ada di dunia. Jadi karena itu kita harus mempunyai komunitas di mana kita dapat bertumbuh dan kita dapat saling menguatkan. Karena saya percaya teman-teman semua, saya juga pernah mengalami situasi di mana pengen cerita sama orang, kita memang udah cerita sama Tuhan ya, kita udah berdoa sama Tuhan, tapi kayak ada yang kurang, kayak butuh seseorang yang nyata yang mungkin kita bisa berkeluh kesah dengan dia, kita bisa menceritakan beban kita kepada dia, kita bisa menceritakan masalah-masalah kita dengan dia, dan itu adalah seorang sahabat di dunia ini. Jadi saya mengajak teman-teman untuk memiliki komunitas yang bisa membuat kita sama-sama bertumbuh, bisa membuat kita ini justru ketika ada masalah, sahabat inilah yang membangun kita, bukan malah mengajak kita keluar dari jalannya Tuhan atau apapun yang merugikan, tapi seorang sahabat yang saling menguatkan dan saling membangun, seperti itu. Lalu hal yang kedua yang harus yang mungkin kita butuhkan saat kita mengalami permasalahan adalah iman percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 9 ayat yang ke-29. Matius 9 ayat 29 mengatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang kita butuhkan ketika kita berada di dalam permasalahan adalah iman kita. Jadi kita harus mempunyai iman percaya, iman bahwa kita sanggup, kita bisa melewati setiap permasalahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi bukan malah kita merasa ketika kita ada di dalam sebuah masalah, kita merasa bahwa sepertinya Tuhan udah istilahnya enggak sayang lagi sama kita atau apa, tapi di dalam Alkitab ini ditekankan bahwa kita harus memiliki iman percaya
seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan, percaya bahwa Tuhan enggak hanya membiarkan kita melewati masalah itu sendirian, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi sekalipun melewati jalan yang terjal, melewati jalan yang enggak rata, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Jadi saya mau tekankan sekali lagi, kita harus memiliki iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan enggak biarkan kita menghadapi masalah-masalah itu sendirian. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki sukacita. Jangan pernah kita menghadapi masalah kita dalam keadaan tertekan atau menghadapi masalah ini dengan bersungut-sungut seperti itu ya. Mungkin ini memang susah. Saya pun juga pernah mengalami ketika aku dalam masalah, nggak mudah dong untuk kita ini nggak tertekan kayak gitu loh. Namanya orang dalam masalah itu juga ya orang itu tertekan, nggak mungkin orang itu nggak tertekan karena oleh masalah tersebut. Jadi di dalam Alkitab tapi dijelaskan bahwa ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam masalah pun kita harus tetap bersukacita. Seperti yang dikatakan Alkitab di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita ini selalu memiliki sukacita, sekalipun kita di dalam masalah, sekalipun kita merasa tertekan, tapi Tuhan mau kita melewati itu jangan dengan tertekan itu. Jadi karena kita percaya bahwa Tuhan yang selalu ada bagi kita, Tuhan yang berjalan dengan kita, jadi Tuhan mau kita tetap melewati masalah-masalah yang terjadi itu dengan sukacita. Jadi memang masalah ini akan tetap ada di dalam kehidupan kita, tapi poin pentingnya adalah kita enggak berjalan sendirian, tapi ada Yesus yang selalu menyertai. Jadi ketika kita di dalam permasalahan, kita di dalam tekanan-tekanan, atau kita mengalami beban ya, mungkin bisa dikatakan beban seperti itu, tapi mari saat ini kita belajar bersama-sama bahwa ada satu pribadi yang selalu ada bersama dengan kita. Dan di Alkitab juga ditekankan di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa saat ini ketika kita ada di dalam sebuah masalah, masalah itu gak pernah akan terselesaikan, tapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar sekalipun belum saat ini, tapi pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, atau Tuhan akan selalu menyertai setiap kita melewati setiap masalah demi masalah di dalam setiap kehidupan kita. Dan seburuk apapun keadaan kita, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, janganlah takut sebab Tuhan selalu ada bagi kita. Dan saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita renungkan ketika di dalam sebuah masalah, sebuah prosesnya Tuhan membentuk setiap kita. Kita mau tetap percaya dan kita mau tetap berserah penuh sama Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita, Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Dan saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita jangan terfokus oleh masalah-masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saat ini kami membawa setiap hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai setiap hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur padamu, Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang
boleh berada di dalam suatu situasi yang tidak mengenakan bagi setiap kami Tuhan. Tapi saat ini kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Tuhan selalu menyertai setiap kami Tuhan di dalam setiap proses kami Tuhan. Tuhan bentuk setiap hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan kami selalu berada di dalam setiap masalah yang tidak pernah habis Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Kau turut beserta bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, serupa denganku. Kau jadikan serupa denganku. Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kalau kami boleh diingatkan melalui perenungan firman Tuhan saat ini Tuhan, sekalipun kami berada di dalam masalah yang tidak pernah habis Tuhan, tetapi ketika kami boleh menyerahkan setiap hidup kami, setiap permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan turun tangan, kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami Tuhan. Mungkin bagi setiap kami tahun ini adalah tahun yang sulit Tuhan, tapi saat ini kami berada di penghujung tahun. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap sama, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kami, menguatkan setiap kami. Kalau Tuhan boleh izinkan kami berada di dalam suatu masalah, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini, kami masih boleh menyembah Tuhan, kami masih boleh menyerukan, mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami Tuhan, dan Kau menjagai setiap langkah kaki kami, langkah hidup kami Tuhan. Dan kami serahkan setiap anak muda-Mu Tuhan, dimanapun saat ini mereka boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan bagi mereka sama seperti penyertaan Tuhan bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang boleh kami lakukan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun yang akan datang kami boleh mendapatkan sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Dan Kau tetap menjumpai kami Tuhan, Kau tetap menemui kami setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami akhiri ibadah ini di dalam tangan-Mu.
Haleluya.